Siapa di sini masih kesel sama keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Bahrain sama Indonesia semalam? Kalau masih ada, tos kita sama, gue juga masih kesel nih ya kan. Jelas banget sepanjang pertandingan keputusannya berat sebelah. Indonesia banyak dirugikan, apalagi gol penyama kedudukan Bahrain tuh. Bisa bilang ini golnya berbau apa ya? Berbau-bau nggak sah sih seharusnya. Karena apa? Terjadi di luar menit yang udah ditentukan sama wasit nih. Karena injury time-nya 6 menit, tapi golnya di menit 98 plus OTW menit 99 harus tuh pertandingan udah diselesaikan, fluid akhir pertandingan harusnya udah dibunyiin. Dan ternyata ini Ahmed Alkaf keputusan yang kontroversialnya nggak pertandingan semalam doang. Di Piala Asia U23 kalau nggak salah itu antara Arab Saudi sama Thailand, dia pernah bikin keputusan kontroversial yang bikin Thailand kalah, ngasih penalti ke Arab Saudi. Berarti udah 2 kali nih wasit ya bikin keputusan yang ngerugiin tim negara dari Asia Tenggara. Kalau itu gue usul deh sama AFC, sama FIFA, bikin peraturan nih. Kalau kedepannya di sebuah pertandingan ada wasit yang memimpin pertandingan yang berat sebelah, tim yang merasa dirugikan saat pertandingan boleh ngajuin time out. Untuk apa? Untuk ngajuin pergantian wasit. Kan di setiap pertandingan ada wasit cadangan tuh. Nah, kalau wasit mimpinnya nggak adil, berat sebelah kayak semalam tuh kayak si Ahmed Alkaf, ini bisa aja tim ngajuin pergantian wasit dengan wasit cadangan. Gimana menurut kalian? Nah, kalau gue sih kalau melihat permainan Indonesia semalam, iya sih belum sempurna, masih banyak kekurangan di tiap lini dari permainan Indonesia. Tapi kalau kita bandingin dari babak pertama, babak kedua, ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya kan. Di babak pertama Indonesia lebih dominan, lebih cenderung untuk nunggu bola. Ketika musuh megang bola, Indonesia lebih cenderung nunggu di daerah pertahanan sendiri. Dari babak kedua udah mulai ada perbaikan. Nah, Sinteyong nih buat nanti lawan China dan pertandingan berikutnya kalau bisa, kan skuad Indonesia udah makin dalam nih antar main inti sama pemain cadangan, kualitasnya nggak berbeda jauh. Kalau emang memungkinkan dan bisa, udah kita main pressing tinggi aja sejak kick off pertama. Karena apa? Skuad yang sama Indonesia bisa banget kok, sangat mumpuni untuk main dengan tempo cepat dan main pressing tinggi. Kalau masalah stamina dan fisik belum siap 90 menit, nggak apa-apa, kan main cadangannya ada. Pemain intinya capek, dan pemain cadangan di babak kedua. Karena apa? Di pertandingan berikutnya kita butuh 3 poin nih. Emang sih kita di 3 pertandingan awal babak kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C, kita belum kalah sekalipun. Biasanya main rekor Indonesia cuma Jepang juga belum pernah kalah. Peringkat 2, 3, 4 pernah kalah sekali itu masing-masing ya kan. Nah, buat apalagi lawan Cina nanti nih, gue sih berharap banget nih si Taeyong melakukan terobosan strategi, jangan pakai strategi yang udah dilakuin di 3 pertandingan awal. Karena apa? Karena Cina udah pasti ngebaca banget tuh, udah nyiapin ramuan racikan untuk meredam gaya permainan Indonesia. Kekurangan lainnya dari tim Indonesia semalam adalah itu dia transisi permainan. Indonesia ketiga transisi permainannya masih belum soft banget, masih gampang dipatahkan sama lawan. Apalagi kemarin tuh ketika Bahrain main pressing tinggi, ketika kita ngandelin long ball, ternyata long ball Indonesia ini akurasinya sangat-sangat disayangkan. Banyak banget yang akurasinya yang sangat-sangat di luar dugaan lah ya menurut gua ya. Karena banyak banget bola yang gampang dimentahkan, bahkan keluar dari arena permainan ketika tim Indonesia memperagakan long ball, dan endingnya transisi kita nggak berjalan dengan efektif ya kan. Dan ketika transisi long ball nggak efektif, coba main build up dari bawah di daerah pertahanan sih oke, tapi ketika main bertahan pengen geser bola ke tengah, nah ini jarak antar main bertahan sama main tengah ini kayak missing link aja ya kan, gapnya jauh banget nih ya. Karena apa ya sih? Karena di pressing sama Bahrain tuh ya kan, ditambah lagi main Bahrain sepanjang pertandingan ngeselin ya kan, gampang banget guling-guling, gampang banget jatuh ya. Biarpun secara lahiriah ya, secara apa namanya tuh, secara pandangan mata di lapangan pemain kita main tenang, tapi ya kalau gue jadi pemain Indonesia pasti ada rasa gedek tuh di dalam hati tuh ya kan, dongkol dalam hati ngeliat gaya permainan lawan kayak gitu, senggol dikit jatuh. Nah, menurut gue sih ini banyak bisa mempengaruhi mentalitas bertanding dari para pemain Indonesia semalam tuh ya kan. Mungkin ya menurut gue nih, kenapa Indonesia main banyak yang salah umpan dari skema long ball, mungkin salah satu faktornya itu tuh nahan emosi dari gaya permainan para pemain Bahrain. Nah, ini mesti diperbaiki nih. Cara gimana ya? Caranya rubah gaya permainan ya kan. Yang tadi gue bilang, main cepat, main pressing tinggi ya, kalau bisa jarak antar main itu rapat, jangan terlalu jauh. Biar musuh main pressing tinggi, kita harus berani ladeni ya kan. Pemain kita punya skill yang mumpuni kok untuk megang bola lama-lama ya kan. Yang penting megang bola lama-lama asal timingnya pas. Enggak ketika kita seharusnya bola dikasih umpan terobosan malah
gocek tuh, malah digoreng terus. Nah, itu yang jangan. Makanya nih buat Coach STY, gue optimis banget nih. Sintayong punya kapasitas, punya kapabilitas buat nyebawa Indonesia lolos langsung nih ke Piala Dunia 2026. Dan artian kita duduk di peringkat 2 ya. Secara kalau kita lihat dari statistik dari papan klasemen sementara, jarak antara peringkat 2, 3, 4, dan 5 ini Indonesia cuma selisih 1 poin doang. Kalau Jepang nggak usah diomongin karena dia overpower banget nih di grup C. Poinnya 9, menang terus 3 pertandingan. Kita poinnya 3, Arab Saudi 4, Australia 4 peringkat 2, Saudi sama 4 peringkat 3, Bahrain pun sama di peringkat 4 dengan poin 4. Nah, kalau kita nanti menang lawan Cina, untuk kemungkinan kita bisa bertengger di posisi 2. Kalau kita ada di posisi 2, nanti habis lawan Cina 15 Oktober, nah buat lawan Jepang nanti bulan November agak lebih enteng nih. Apa namanya itu? Aura bertandingnya, mentalitas bertandingnya jadi positif. Makanya nih mudah-mudahan nanti lawan Cina kita ada perbaikan dari segi gaya permainan. Nah, menurut kalian gimana nih? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar.